Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. A'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Wa man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah Allah takhafu wa la tahzanu wa absiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nahnu awliyaukum fil hayatid dunya wa fil akhirah wa lakum fihi ma tastahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un. Nusulam min ghafurir rahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man tamassaka bi sunnati inda fasadi ummati falahu ajruhu mi'ati syahid. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, atau tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai detik ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kekuatan, kesempatan untuk duduk di majelis yang sangat mulia ini. Di mana majelis ini, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala selalu mengagung-agungkan nama kita di depan majelis para malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bukan nama kita saja yang disebut-sebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi nama kedua orang tua kita disebut-sebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sangat bersyukur dan beruntung bisa duduk di majelis yang sangat mulia ini, karena ini adalah majelis pengampunan tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam yang tak lupa pula kita curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana karena pikir beliau, risau beliau, tangis beliau, bahkan darah beliau sekalipun pergunakan untuk agamanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau manusia kepengen sukses, kepengen bahagia, kalau jauh dari agamanya Allah Subhanahu wa taala, tidak ada jaminan tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kebahagiaan setiap makhluk itu ada pada tempatnya masing-masing. Burung itu kebahagiaannya di alam bebas. Apabila burung itu kita tangkap lalu kita taruh di sangkar emas sekalipun, maka burung itu walaupun makanannya itu roti panggang, terus ayam panggang, dia tidak akan pernah merasa bahagia, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena bukan tempatnya kebahagiaan burung tersebut. Jadi tempat kebahagiaan burung itu adalah di alam bebas. Begitu pula dengan cacing tanah. Cacing tanah ini tempat kebahagiaannya di tanah yang lebuk-lebuk di dalam tanah, bukan di atas tanah. Kalau dia keluar ingin mencari kebahagiaan di luar tanah, di atas tanah, maka bukan kebahagiaan yang didapatkan oleh cacing tersebut, tetapi bahkan mati tuan-tuan yang patok sama ayam. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitu pula dengan kita manusia. Manusia ini apabila mencari kebahagiaan, kesuksesan di luar daripada agamanya Allah Subhanahu wa taala, tidak ada jaminan. Walaupun kelihatan orang itu kaya atau menjadi raja sekalipun, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak akan ada jaminan untuk kebahagiaan, kesuksesannya itu
Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena kebahagiaan dan kesuksesan itu sesuai dengan yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi setiap kita manusia ini kalau kita jauh dari agama, maka insya Allah kalau kita jauh dari agama tidak ada kebahagiaan tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau kita dekat dari agama, maka insya Allah walaupun makanan kita itu nasi campur garam enak, karena di situ ada kebahagiaan. Bahkan walaupun rumah kita itu robek, berek, rumah tanah itu, karena di situ apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kebahagiaan ini bukan terlihat dari mobil mewahnya, bukan. Bahkan orang itu lebih susah di dalam hatinya tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi sebelum kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, kita persiapkan diri kita. Kita persiapkan iman dan amal kita. Karena apalagi ini adalah umat-umat saat ini sedang rusak tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi siapapun yang ingin bahagia, maka itu ikutilah cara baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendirikan sunnah-sunnah beliau, memakai peci, terus memakai jubah. Karena hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'iya fil jannah. Barang siapa yang mendirikan sunnahku, kata Rasulullah, maka ia cinta kepadaku. Jadi barang siapa yang cinta kepadaku, bersamaku di surganya Allah Subhanahu wa taala. Surga ini sangat mahal tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Surga ini walaupun kita beli dengan mobil Pajero tidak bisa. Kita beli dengan uang ratusan miliaran tidak bisa surga ini. Tapi surga ini biarpun mahal kelihatannya, kalau surga ini bisa kita bayar dengan uang 1.000. Yang penting kita bersedekah, yaitu cukup dengan mengucapkan kalimat yang sangat mulia, yaitu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau Allah itu tidak menginginkan mobil itu, tidak. Yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amal ibadah kita tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah itu tidak marah kita pulang ke hadiratnya itu dengan miskin, dengan tidak membawa harta, tidak marah, tidak murka Allah itu. Tetapi kalau kita pulang tidak membawa amal tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala sangat murka kepada kita. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau seandainya kita ini, kehidupan kita ini sudah 3 alam. Pertama di alam roh, kedua di alam rahim, ketiga di alam dunia, di alam sekarang ini. Jadi di alam rahim dan di alam roh, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sudah berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa janji kita? Kita mengakui bahwa Dia adalah Tuhan kita. Alastu bi rabbikum, kata Allah. Bahkan kita jawab, qalu bala sahidna. Benar ya Allah, Engkau adalah Tuhan kami. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi kita ini betul-betul hamba. Jadi seorang hamba ini bagaimana perlakuannya terhadap tuannya. Jadi kalau kita disuruh sholat, ya harus sholat. Begitulah tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada satu kisah ini. Ada sebuah kerajaan, di mana kerajaan itu dia mencari seorang raja. Jadi sesudah menjadi seorang raja ini tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dikontrak 5 tahun. Jadi selama 5 tahun raja itu, maka selesai dari 5 tahun itu, maka dia dilempar ke suatu pulau. Di mana pulau tersebut, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setiap yang datang ke sana tidak akan pernah bisa kembali tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitulah ini raja ini dipilih. Jadi terangkatlah raja yang pertama ini tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
Jadi raja yang pertama ini setelah terangkat, dia bersenang-senang, tidak memikirkan bahwa nanti setelah 5 tahun akan dilempar ke pulau tersebut. Di mana pulau tersebut setiap orang yang pergi ke sana tidak akan pernah bisa kembali. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi raja ini setelah dia terangkat bersenang-senang dengan perempuan cantik, dengan mahkota kerajaan, bersenang-senang dengan wanita-wanita cantik di kolam renang. Jadi dia tidak memikirkan bahwa dia akan dilempar ke pulau tersebut. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah 5 tahun dia baru menyesal bahwa dia akan dilempar, dibuang ke pulau tersebut. Sampai di sana dia tidak ada kabar beritanya lagi, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Begitu dengan dipilih lagi raja yang kedua ini. Maka raja yang kedua ini setelah dia terpilih dia pandai. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi raja kedua ini dia pandai, pintar. Maka dia setelah dia terpilih maka dipanggil semua pasukan-pasukan yang ada di kerajaan situ. Maka dipanggil, dikirim, wahai pasukan-pasukanku, setiap kalian katanya kalau kalian pergi ke pulau tersebut, apapun yang ada di pulau tersebut kalian bunuh. Jangan sampai ada tersisa satupun yang ada di pulau tersebut. Terutama binatang buas yang ada di sana, hancurkan semua apa yang ada di situ katanya. Jadi raja yang kedua ini dia bekerja betul dia. Jadi setelah dia pergi ini pasukannya ini membunuh semua binatang, maka dia kirim lagi alat-alat berat ke pulau tersebut. Setelah dia kirim alat-alat berat, maka seusai dia kirim alat berat, dia kirim lagi bangunan-bangunan arsitek dari luar negeri, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia kirim arsitek dari luar negeri. Bahkan dia bukan takut pulang ke pulau tersebut, maka dia rindu, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dia rindu ingin cepat pulang ke pulau tersebut. Maka dia bilang sama orang tua yang ada di situ, maka aku cukup 3 tahun saja di kerajaan ini katanya. Aku ingin pulang ke pulau tersebut katanya. Apa kata raja? Belum bisa, karena kontraknya belum bisa 5 tahun, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi seusai 5 tahun maka dia rindu pengen pulang ke pulau tersebut. Bagaimana ndak rindu? Orang di sana udah dibangunkan istana yang lebih mewah daripada istana di sini. Orang-orang cantik di sana udah menunggu, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap kita manusia, maksud dan tujuan semua itu adalah sebelum kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita persiapkan diri kita, bekal kita untuk menuju alam akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seandainya kita sudah kembali ke sana tidak akan bisa pernah kembali lagi ke dunia ini. Makanya doa yang tidak pernah kita taruh di dunia ini, maka kita taruh di sana, tuan-tuan. Rabbana absarna wa sami'na farji'na amalan salihan innal muqinun. Ya Allah, ini telah aku mendengar, telah aku melihat, telah aku menyaksikannya sendiri, maka keluarkanlah aku ke dunia walaupun sesaat, Tuhan. Ya Allah katanya. Maka apa kata Allah? Berfirman, wahai Fulan bin Fulan, sudah tidak bisa lagi. Walaupun engkau mengalahkan 70 amalan wali, engkau lahir sesaat saja ke dunia, tidak bisa. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita pergi sana, karena kita sudah tidak bisa kembali ke dunia ini, maka kita persiapkan diri kita dari sekarang, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita seperti majikan sapi. Ada pernah suatu ketika diceritakan, dikisahkan, ditamsilkan oleh ulama. Ada satu sapi ini dialog dia. Maka sapi ini sama induknya, ibunya dia, sama induknya. Wahai ibu katanya, dia anaknya ini mendengar orang azan. Suara apa itu ibu katanya? Oh itu katanya, itu suara azan memanggil orang-orang kepada Allah untuk memenuhi panggilan Allah katanya. Maka oh gitu ya Bu ya katanya. Iya begitu katanya. Dia komat lagi, itu apa ibu? Itu tandanya mau sholat katanya.
lewat si A ini, orang ini lewat, ya ibu itu siapa? Itu yang memenuhi panggilan Allah katanya. Terus lewat lagi yang kedua seperti itu. Terus ada majikannya ini bawa rumput sampai di sana. Ini siapa bu? Kalau ini kata ibunya tidak jauh beda sama kita katanya. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apabila kita mendengar azan tidak mau kita memenuhi panggilan tersebut, maka sama dengan sapi tersebut. Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi mumpung nyawa kita masih terletak di badan kita, sebelum kita disolati sama orang, marilah kita sholat bergegas kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak tahu tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apakah kita ini sedang ditenun baju lahir kita, atau kita tidak tahu, atau kerandak kita itu sedang dibuat atau dibikin oleh orang. Kita tidak tahu tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita jangan sampai lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Karena Al-Qur'an mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah wa man yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah Subhanahu wa taala, jangan engkau dilalaikan oleh harta-hartamu, oleh anak-anakmu, oleh istri-istri cantikmu dari mengingatku, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah ini sangat cemburu kalau kita menduakan tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah, kita mendengar azan lalu kita masih bersenang-senang dengan istri kita, dengan anak kita, tuan-tuan, itu tidak dibolehkan tuan-tuan. Berarti sudah mengalahkan mencintai Allah daripada istri dan harta-harta kita. Jadi yang Allah mau tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apabila azan dikumandangkan oleh muazin, maka kita bergegas-gegaslah untuk menuju ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pernah suatu ketika malaikat Jibril datang kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai di depan Rasulullah. Wahai Rasulullah, berapapun lamanya engkau hidup di dunia ini, pasti akan engkau mati juga. Tiga tuan-tuan yang dibawa, perkataan yang dibawa, pertanyaan yang dibawa oleh malaikat Jibril. Yang kedua, yang pertama tadi, berapapun lamanya engkau hidup di dunia ini, pasti dan pasti kita akan mati juga. Tidak ada cerita orang tidak mati tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bahkan walaupun hidup mereka itu di dalam batu sekalipun, pasti dan pasti akan mati tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Benar ya Allah. Terus yang kedua tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, siapapun yang engkau cintai, pasti engkau tinggalkan juga. Kalau dia tidak meninggalkan kamu, pasti kita yang meninggalkan dia. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi apapun yang kita cintai itu pasti kita berpisah dengannya. Baik istri kita, harta kita, pasti kita tinggalkan. Tidak ada ceritanya orang tidak mati tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang kedua, yang ketiga, apapun yang engkau berbuat pasti engkau bertanggungjawabkan. Jadi apapun baik buruknya perbuatan kita itu pasti kita bertanggungjawabkan di hadirat Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi mumpung kita ini masih sehat, masih bisa berjalan ke masjid, maka bergegas-gegaslah menuju panggilan Allah Subhanahu wa taala. Karena kata ulama, orang di dunia ini hidup hanya satu hari. Kalau tidak malam, siang, itu umur manusia. Kalau tidak siang, malam katanya. Karena apa kata ulama? Kalau kita menoleh ke kanan, tidak ada jaminan untuk bisa menoleh ke kiri, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi kesuksesan, kebahagiaan, kehidupan di dunia ini hanya dalam amal agama yang sempurna seperti yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Jadi apabila setiap orang memiliki 6 sifat yang mulia tersebut, yaitu kalimat pertama, kalimat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Jadi sai tunti kalimat nan, maka dia pasti dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang penting pas di akhir hayatnya bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Karena hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sahida an la ilaha illallah yusaddiqu qalbuhu lisanuhu dahala min abwabal jannati sa'a. Barang siapa yang di akhir hayatnya dapat mengucapkan kalimat thayyibah, hatinya membenarkan apa yang diucapkan oleh lisannya, maka ia dijamin masuk surga, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Siapapun ia, apapun keadaannya, kalau dia meninggal dunia dapat mengucapkan kalimat yang mulia, dijamin oleh Allah masuk surga dari pintu mana saja yang ia kehendaki. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begini tugas kita hari ini. Kita dakwakan kalimat yang mulia ini. Hari-hari kita dakwakan, bahkan ulama menganjurkan 25 majelis setiap hari. Kalau tidak ada orang, katanya, sama pohon saja kamu dakwah. Allah kuasa, makhluk tak kuasa. Yang kuasa Allah, la ilaha illallah. Semuanya kita belajar, kita latihan. Karena apa kata ulama? Seandainya kalimat yang mulia ini sudah masuk ke dalam hati kita, maka insya Allah, katanya, kalau kita taruh susu di dalam gelas, katanya, ini tamsilan ulama, seandainya kita taruh susu di dalam gelas, maka tidak mungkin kalau tumpah, tidak mungkin tumpah air teh, katanya. Yang tumpah pasti air susu. Begitu pula dengan kita ini hari ini. Seandainya hari-hari kita dakwakan kalimat ini sampai 25 majelis, maka insya Allah, karena kita sudah latihan ini, latihan hari-hari untuk mendakwakan kalimat yang mulia ini, maka insya Allah di akhir hayat kita dapat mengucapkan kalimat yang mulia. Begitu dengan air gelas tadi. Seandainya kita taruh air putih di dalam gelas, tidak mungkin tumpah air teh. Begitu pula dengan kita hari ini. Seandainya kita hari-hari kita latihan dengan kalimat yang mulia ini, maka insya Allah pasti akhir hayat kita nanti dapat mengucapkan yang keluar dari hati kita, yaitu kalimat yang mulia, kalimat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi kita hari ini dipersiapkan orang yang keluar 4 bulan, 40 hari. Apa momen, kapan momen tersebut? Bulan 8. Jadi bulan 7. Bulan 7 nanti ada momen yang tepat untuk kita keluar 4 bulan, 40 hari. Insyaallah. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang datang, yang saling ini, taskil ini masih orang yang berjenggot-jenggot. Tetapi kalau sudah malaikat maut nanti yang menaskil, kita tidak bisa kembali lagi, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sebesar-besarnya ikan, segemuk-gemuknya ikan pasti ada tulangnya. Sekurus-kurusnya ikan pasti ada isinya. Begitu dengan pula diri saya ini. Seburuk-buruknya saya pasti ada baiknya walaupun sedikit. Begitu dengan sepandai-pandainya orang pasti ada buruknya. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Ada benarnya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ada kesalahan itu semata-mata kebodohan diri saya sendiri. Marilah kita tutup majelis kita ini dengan doa kifaratul majelis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.